Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sri Diva Syakian dengan NIM 54 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan front-end aplikasi Android saya untuk proyek 1 mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis mobile. Aplikasi yang saya buat bernama Stokku. Sebelumnya saya akan berbagi share screen. Aplikasi yang saya buat bernama Stokku, di mana aplikasi ini merupakan manajemen inventaris yang membantu pengguna memantau dan mengelola stok barang secara real-time langsung dari smartphone Android. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mulai dari arsitektur yang digunakan, teknologi dan library yang diterapkan, tampilan antarmuka hingga fitur-fiturnya yang sudah berjalan di aplikasi ini. Saya akan memulai dari struktur dan arsitekturnya. Aplikasi Stokku dibangun menggunakan arsitektur MVVM atau model view model. Alasan saya memilih arsitektur ini karena MVVM memisahkan logika bisnis dari tampilan UI, sehingga kode terorganisir, mudah di-maintain, dan juga mudah dites. Kalau kita lihat struktur foldernya di sini ada 3 lapisan, yaitu model, view, dan juga view model. Modelnya berisi data kelas dan juga respon dari API di folder. Kemudian view-nya berisi semua screen Jetpack Compose yang ada di folder UI dan juga screen. Kemudian untuk view modelnya berisi out view model dan juga produk view model yang menghubungkan data ke tampilan. Beberapa teknologi dan library utama yang saya gunakan yaitu Jetpack Compose untuk membangun seluruh UI secara deklaratif, Dagger Hill untuk dependency injection sehingga view modelnya dan repository bisa diinjak secara otomatis. Kemudian Retrofit dan JSON untuk mengonsumsi REST API dari backend ke Tor. Kemudian ada Navhost untuk navigasi antar layar, juga data store dan preferences untuk menyimpan autocan secara persistensi. Jadi pengguna tidak perlu login ulang setiap buka aplikasi. Kemudian ada Choil untuk menampilkan gambar produk dan foto profil dari server. Kemudian yang terakhir yaitu Material Theme Tree untuk tema warna dan komponen UI yang konsisten. Saya akan menjalankan aplikasi saya. Berikut adalah aplikasi saya yang saya beri nama Stokku. Bisa dilihat di sini. Pertama, kita lihat alur autentikasinya. Aplikasi ini ada 2 layar autentikasi, yaitu register dan login. Sebelumnya saya akan mengeluarkannya terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada register dan juga ada login. Sekarang saya akan coba login dengan akun yang sudah saya buat, yaitu saya beri nama default, passwordnya, kemudian login. Akan buat akun baru, misalnya kita buat namanya Dodi, terus ini username-nya Susi. Nah, registrasi berhasil, kemudian kita akan dialihkan ke login.
Setelah login, dia akan menampilkan halaman depan home. Nah, ini adalah layar beranda. Di sini pengguna bisa melihat statistik inventaris secara ringkas, yaitu total produk yang dimiliki, total nilai inventaris dalam rupiah, jumlah produk dengan stok rendah, dan juga jumlah produk yang stoknya sudah habis. Kalau ada produk yang perlu diperhatikan, akan muncul notifikasi alert berwarna amber di bawah, dan data ini diambil dari endpoint produk stats di backend secara real time. Kemudian kita akan menunjukkan layar daftar produk. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa fitur unggulan yang wajib ada sesuai spesifik proyek, yaitu ada fitur pencarian atau searching. Saya klik icon di search kanan atas, lalu kita bisa klik nama produknya. Kemudian ada fitur filter. Sebelumnya kita akan melakukan tambah nama produk, misalnya kita buat em, pulpen, deskripsinya tinta hitam. Kemudian ini kategori ATK, bisa kita klik atau langsung kita ketik manual juga bisa. Satuannya itu pieces, harganya kita buat 5.000. Stoknya kita buat ada 100, minimal stok kita buat 20. Kemudian kita tambah produk. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa data sudah terinput, yaitu pulpen harganya 5.000, stoknya ada 100, dan juga ini masuk ke kategori ATK. Kita bisa menambahkan foto juga. Em, untuk loading lebih cepat, kita bisa menggunakan gambar dengan resolusi yang rendah. Di sini gambarnya belum termuat, tapi nanti ini akan termuat. Nah, kemudian sudah termuat. Sini juga ada filter infinite scroll. Jadi kalau pengguna scrollnya sampai ke bawah daftar, aplikasi ini akan otomatis membuat halaman data berikutnya dari server tanpa perlu tombol load more, yang ini disebut yaitu infinite scroll atau endless scrolling. Nah, kemudian kita juga dapat mengedit. Misalnya kita edit stoknya sekarang sudah 10, sedangkan minimal stoknya tadi kan 20. Kemudian kan hasil memperbarui produk. Nah, di sini sudah terlihat bahwa stok pulpen yaitu stoknya rendah. Mengapa? Karena stoknya lebih sedikit daripada minimal stok yang boleh. Kemudian kita bisa ke halaman awal. Di sini dapat kita lihat bahwa ada satu barang dengan stok rendah, yaitu satu produk dengan perlu perhatian. Kita dapat membuat lagi, soalnya kita buat baju, deskripsinya baju anak. Ini kategorinya pakaian, satuannya pieces. Eh, Baju itu bisa pieces, bisa juga lusin. Harganya 300.000.
Kemudian stoknya ada tuh, minimal stoknya 5. Produk berhasil ditambahkan. Nah, eh, maka produk akan termuat di beranda bahwa titel produknya sudah ada 2 dengan rincian sebagai berikut. Kemudian, jadi di layar daftar produk ini ada fitur pencarian, searching, fitur filter, dan juga fitur scrollingnya dapat kita lihat lagi sekali lagi, yaitu kita bisa mencari di sini. Misalnya kita cari baju, akan keluar baju, kemudian kita bisa filter. Tadi kan ada ATK. Nah, semuanya berikut. Kemudian untuk layar detail produk, ini adalah layar untuk melihat informasi lengkap produk, mulai dari gambar, nama, kategori, stok barang, harga, dan juga stok minimum. Kemudian, kemudian halaman detail produknya. Di sini kita bisa menambah gambar, nama nama barang, kategori barang, stoknya ini termasuk rendah atau tidak, harga, informasi stoknya mulai dari stok saat ini, stok minimum, satuan, dan juga deskripsi barang tersebut. Pada layar detail produk ini kita juga dapat mengedit produk dan juga dapat menghapus produknya. Di sini juga ada untuk layar edit produknya. Misalnya kita edit lagi nih, edit jadi tinta merah. Berhasil memperbarui produk. Selanjutnya ada layar profil pengguna. Di layar profil pengguna ini tampilannya sengaja saya buat minimalis dan bersih. Ada foto profil, nama, dan juga username-nya. Di sini kita bisa memperbarui foto profil. Akan keluar notifikasi berhasil diperbarui. Kita dapat mengubah eh mengeditnya jadi Susi Puji misalnya, simpan. Nah, sudah berhasil diperbarui namanya jadi Susi Puji. Kita juga dapat mengubah kata sandi. Tadi kan kata sandi lamanya Susi. Kemudian kita baru Susi Puji misal. Kita ubah. Nah, ini sedang proses mengubah. Nah, sandinya sudah dapat diubah. Selanjutnya, aplikasi saya ini juga sudah mendukung dark mode dan light mode. Jadi secara otomatis mengikuti tema sistem HP. Saya akan menunjukkannya. Misalnya, ini kan sekarang lagi mode gelap. Saya dapat mengubahnya menjadi mode terang. Ini untuk mode gelap dan ini untuk mode terang. Nah, jadi aplikasi saya ini sudah em,
otomatis mengikuti sistem HP kita. Jadi aplikasinya ini langsung berubah menyesuaikan tema. Misalnya kita ubah lagi, tadi kan mode terang, sekarang mode gelap. Nah, ini sudah otomatis berubah. Selanjutnya, em, saya memilih kombinasi MVVM dengan Dagger Hill itu karena keduanya sangat direkomendasikan oleh Google untuk aplikasi Android modern. Jadi, mengapa proses inject view-model dan repositorinya itu menjadi sangat bersih, cukup dengan anotasi Hilt view model dan juga inject. Jadi semuanya terkelola otomatis. Mengapa data store bukan shared preferences? Karena memilih data store preferences dibanding shared preferences lama karena data store itu berjalan secara asinkronus menggunakan Kotlin Coroutines lebih aman daripada potensi crash akibat akses di main thread dan lebih modern sesuai dengan best practice Android terbaru. Juga untuk penanganan tokennya sendiri, untuk auto token, saya mengimplementasikan mekanisme refresh token. Kalau tokennya expire, aplikasi otomatis memanggil endpoint, yaitu out refresh token di background, sebelum melanjutkan request. Jadi, kalau kita refresh, gagal, pengguna diarahkan kembali ke halaman loginnya. Itu tadi demonstrasi lengkap front-end dari aplikasi Stokku, aplikasi manajemen inventaris Android yang saya kembangkan untuk proyek 1 mata kuliah PAM. Untuk aplikasi ini telah memenuhi seluruh requirement proyek, yaitu arsitektur FFVM dengan Dagger Hill, konsumsi API menggunakan Retrofit, navigasi dengan NavHost, top-up bar, dan navigasi dan button navigation, UI dengan Jetpack Compose, material theme 3, token tersimpan dengan data store preferences, 4 layar utama yaitu home, daftar, detail, dan juga profile, fitur searching yaitu juga filter dan infinite scroll, dukungan dark mode dan light mode. Terima kasih sudah menonton video presentasi ini. Semoga aplikasi Stokku bisa menjadi referensi yang bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.